Namaku Rina, usia 27 tahun. Aku berasal dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah, dan 3 tahun lalu aku meninggalkan semuanya. Rumah reot, ibu yang sudah tak kuat bekerja, dan masa lalu yang kusimpan dalam-dalam, demi bekerja sebagai tenaga kerja wanita di Hong Kong. Awalnya aku dikontrak secara resmi oleh sebuah keluarga kaya. Tapi setelah berbulan-bulan diperlakukan lebih buruk dari pel lantai dapur, aku nekat kabur. Tak ada pilihan lain. Upah tak dibayar, tidur cuma 2 jam, dan aku nyaris kehilangan akal sehatku. Maka malam itu, saat seluruh rumah tidur, aku kemas baju dan keluar diam-diam lewat jendela belakang. Sejak saat itu, aku jadi kaburan. Tinggal di flat sempit lantai 3 bersama 2 perempuan lain, sesama TKW ilegal yang juga punya cerita kelam masing-masing. Flat kami kecil, pengap, hanya muat 3 kasur tipis dan dapur seadanya. Tapi anehnya, disitulah aku merasa sedikit lebih hidup. Kami hidup dari pekerjaan serabutan. Aku bantu bersih-bersih di restoran kecil milik seorang imigran Vietnam. Gajinya pas-pasan, tapi cukup untuk makan dan bayar sewa flat. Kadang aku juga bantu di catering ilegal milik teman-teman komunitas, atau nyuci baju orang dari aplikasi gelap. Hingga suatu hari, aku bertemu dia. Namanya Rizal. Dia juga kaburan, TKI asal Lampung yang bekerja di dapur restoran tempatku bantu bersih-bersih. Usianya sekitar awal 30-an. Wajahnya tenang tapi sering tampak letih. Tangannya kasar karena kerja berat, tapi suaranya lembut sekali saat bicara padaku. Awalnya kami hanya saling sapa, lalu saling lempar senyum, lalu obrolan-obrolan singkat saat istirahat. Sampai akhirnya, Rizal mulai sering membawakan makanan untukku. Nasi goreng bekas restoran, ayam kukus, kadang roti isi dari sisa stok. Aku bukan perempuan yang mudah jatuh hati, tapi perhatian kecil Rizal menyentuh sesuatu yang sudah lama beku di dalam diriku. Kami mulai semakin sering bertemu. Dia datang ke flat, ngobrol sambil minum teh hangat. Lama-lama, dia menginap. 1 malam, lalu 2 malam, lalu hampir setiap malam. Dan di setiap malam ketika ia nginap, kami melakukan hal yang semestinya tidak dilakukan di negeri orang. Aku tahu kami salah, tapi aku juga tahu rasa aman itu langka di kota ini. Dan pelukan Rizal membuat dunia terasa lebih pelan. Kami seperti pasangan yang melawan dunia. Kami sembunyi dari polisi, sembunyi dari deportasi, sembunyi dari masa lalu. Tapi di balik pintu flat lantai 3 itu, kami seolah punya dunia sendiri. Ada tawa, ada pelukan, ada mimpi kecil tentang pulang bersama dan membuka warung di kampung. Sampai suatu malam, pintu flat digedor keras-keras. Bukan pintu kami, tapi pintu flat sebelah. Seseorang tertangkap razia. Teman serumahku langsung bangun dan mengintip dari lubang pintu. Si Marni ditangkap polisi imigrasi, bisiknya dengan suara gemetar. Aku kaku. Rizal langsung berdiri, wajahnya pucat. Kita harus hati-hati, katanya. Aku menggenggam tangannya erat. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku tak bisa tidur. Aku sadar, hubungan kami terlalu dalam untuk disebut kebetulan, tapi juga terlalu rapuh untuk disebut pasti. Dan ketika ku belai perutku yang masih rata itu malam itu, aku tak tahu bahwa beberapa minggu ke depan akan mengubah hidupku selamanya. Dan benar saja, semua berubah sejak malam itu. Perutku masih rata, tapi tubuhku mulai sering menolak makan. Mual di pagi hari, pusing saat mencium bau minyak goreng, dan rasa lelah yang datang tanpa alasan. Awalnya aku pikir karena kelelahan. Tapi ketika aku sadar bahwa aku sudah 2 bulan tidak datang bulan, aku mulai takut pada sesuatu yang tak berani kusebutkan. Malam itu, saat Rizal datang membawa roti isi dan teh melati,
Aku diam saja. Biasanya aku akan menyambutnya dengan tawa kecil, membukakan pintu sebelum dia sempat mengetuk. Tapi malam itu, aku hanya duduk di lantai dekat jendela, menatap langit Hong Kong yang tak pernah benar-benar gelap. Rizal duduk di sebelahku, menatapku lama. "Ada yang berubah dari kamu," katanya perlahan. Aku menarik napas panjang. "Lusa, aku akan ke klinik kecil di Sheungwan sendiri," kataku. Dia mengernyit. "Kenapa nggak bilang dari kemarin? Ada yang sakit?" Aku menatap matanya. Dalam, ragu. Tapi akhirnya, aku keluarkan test pack dari tas kecilku. 2 garis merah muda yang tak mungkin disalahartikan. Rizal mematung. Lalu dia menarikku dalam pelukan erat. "Kalau memang ini jalan kita hadapi sama-sama," bisiknya ke telingaku. Aku menangis. Bukan karena takut, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, seseorang tidak lari dariku saat aku sedang runtuh. Malam itu, kami berbicara lebih banyak dari biasanya. Tentang rencana menikah secara diam-diam di komunitas. Tentang mencari tempat yang lebih aman. Tentang pulang bersama, dengan bayi dalam pelukan. Hari-hari berikutnya seperti mimpi yang dibangun di atas fondasi rapuh. Rizal bekerja lebih keras. Aku berhenti kerja karena tubuhku makin lemah. Tapi dia memastikan aku tidak kekurangan. Dia mulai berbicara tentang nama untuk bayi kami. Kadang dia menyanyikan lagu daerah sambil mengelus perutku yang belum menonjol. Tapi semua itu terlalu indah untuk bertahan lama. Suatu pagi, restoran tempat Rizal bekerja tutup mendadak. Ada razia. Polisi imigrasi datang tanpa pemberitahuan. Seorang kenalan bilang Rizal berhasil kabur lewat pintu belakang. Tapi setelah hari itu, dia tak pernah kembali ke flatku. Aku tunggu 2 hari, 3 hari, seminggu. Tak ada kabar. Ponselnya mati. Teman-teman tak tahu kemana dia pergi. Aku mencoba kuat, tapi malam-malam jadi musuh yang jahat. Aku duduk sendiri, memegang ponsel, menatap pintu yang tak pernah diketuk lagi. Aku mulai menyalahkan diriku sendiri. Apa aku terlalu cepat percaya? Apa aku terlalu berharap pada lelaki yang juga sedang menyelamatkan dirinya sendiri? Saat bulan ketiga kehamilanku, aku sudah tak punya cukup uang untuk bayar sewa. Aku jual sebagian pakaian. Makan hanya sekali sehari. Tapi yang paling menyakitkan adalah sepi. Tak ada lagi suara tawa Rizal di dapur. Tak ada lagi tangannya yang hangat menyentuh pipiku. Tak ada lagi pelukannya yang membuatku merasa cukup, meski hanya sesaat. Malam itu, aku berdiri di depan cermin kecil di kamar flat. Aku tatap bayangan diriku sendiri. Wajahku pucat, mataku cekung, tapi tanganku menyentuh perut yang mulai menonjol. "Anak ini bukan salah siapa-siapa," bisikku pelan. Aku tahu Rizal mungkin tidak akan kembali. Tapi aku juga tahu, hidupku tidak boleh berhenti di sini. Hari-hari berikutnya berjalan lambat dan sunyi. Perutku makin besar, dan rasa takut makin sering mengetuk setiap kali ada suara langkah di tangga flat. Aku tak bisa bekerja lagi, bahkan untuk menyapu lantai warung sekalipun. Aku terlalu lemah, terlalu buncit, terlalu mudah lelah. Uangku tinggal recehan, cukup untuk 1 bungkus nasi dan sebotol air putih. Aku mencoba bertahan. Aku bertahan demi bayi ini. Tapi semua jalan terasa buntu. Teman-temanku yang dulu ramai, satu persatu sudah dideportasi. Aku tak punya siapa-siapa. Di negeri ini, aku bukan siapa-siapa. Tak ada KTP, tak ada surat rumah sakit. Bahkan untuk melahirkan pun aku tidak tahu harus kemana. Sampai akhirnya, aku mendengar kabar akan ada razia besar dari imigrasi di kawasan Sham Sui Po. Flat tempatku tinggal sudah diincar sejak lama.
Warga sekitar sudah mulai curiga. Aku hanya punya dua pilihan. Terus bersembunyi dan mungkin melahirkan di tempat gelap yang bahkan tak punya air hangat, atau menyerahkan diri. Aku ingat malam itu. Hujan rintik membasahi jendela flat. Aku berdiri memandang langit kota yang kelabu. Tak ada Rizal, tak ada suara, tak ada janji yang dipenuhi. Hanya aku dan bayi dalam kandungan ini, yang mulai bergerak pelan-pelan, seakan mengingatkanku, dia nyata, dia butuh aku. Dengan napas gemetar, aku meraih ponsel dan menelepon nomor darurat KJRI. Beberapa jam kemudian, aku duduk di kursi keras sebuah kantor penampungan. Di hadapanku, seorang petugas perempuan tersenyum lembut, mencatat namaku, usia kehamilan, dan alasan menyerahkan diri. Aku malu, tapi aku juga lega. Setidaknya, aku tidak sendiri lagi. Minggu-minggu di tempat penampungan berjalan lambat, tapi aku mulai menulis. Dalam buku tulis lusuh, aku tuangkan semua kisahku. Tentang flat lantai 3, tentang senyum Rizal saat pertama kali bertemu, tentang pelukannya yang membuatku merasa pulang. Tentang harapan kami yang tumbuh di dapur kecil. Tentang janji yang hilang begitu saja. Aku tahu, banyak yang akan menyalahkanku. Tapi aku tidak menulis untuk mereka. Aku menulis untuk anakku. Kelak kalau kamu sudah besar, tulisku, kamu akan tahu bahwa kamu lahir bukan dari kebetulan, tapi dari cinta yang pernah ada. Meskipun cinta itu tidak sempat bertahan sampai akhir. Beberapa minggu sebelum aku dipulangkan, aku mendapat kabar samar bahwa Rizal mungkin sudah ditangkap lebih dulu. Dideportasi diam-diam, tidak jelas kemana, tidak ada jejak. Dan mungkin itu memang tak perlu ku tahu. Karena hidup bukan soal menunggu siapa yang kembali, tapi soal memilih untuk tetap berdiri meski semua sudah pergi. Hari ini, aku kembali menginjak tanah air. Rambutku berantakan, tubuhku lelah, tapi langkahku mantap. Dalam pelukanku ada satu koper kecil dan satu masa depan yang baru. Seorang anak yang akan kulahirkan tanpa janji siapapun, tapi dengan cinta yang tak akan kubiarkan hilang. Namanya akan kusebut Harapan.